Raden Kuning, Panglima Bayangan Kisah Pelarian Arya Mataram di Palembang. Adu tanding. Keterangan yang disampaikan tanpa tedeng aling-aling itu langsung membuat kaget. Pangeran Sekar Tanjung sontak memperlihatkan wajah marah, tetapi Pangeran Haryo Balewot langsung menengahi ketegangan. Aku mendengar kabar jika engkau memiliki wawasan ke depan saudaraku, tentu saja perkataanmu tadi telah engkau pikirkan masak-masak. Jika memang takdir anak cucuku terikat dengan keris itu, maka aku mohon petunjukmu agar bisa mendapatkan jalan tengah dari takdir itu. Perkataan penguasa Tuban yang bijak itu langsung meredakan ketegangan. Baik, Yang Mulia, aku akan teruskan cerita ini. Takdir yang mengantarkan Kiai Gede Papringan atau Raden Dandang Wacana sebagai pendiri Tuban tidak memiliki keturunan laki-laki. Penggantinya adalah Raden Haryo Ronggolawe, cucu laki-lakinya buah pernikahan antara putrinya Nyai Ageng Lanang Jaya dengan Arya Wiraraja. Sejarah membuktikan bahwa Ronggolawe tewas dalam pertempuran akibat konflik penunjukan Nambi menjadi Pati Kerajaan Majapahit. Sungai Tambak Beras menjadi saksi tewasnya Adipati Tuban kedua itu. Si tua buta kembali meneruskan kisahnya. Lalu apa hubungannya dengan keris Kiai Layon dengan cerita engkau ini orang tua buta? Pangeran Sekar Tanjung menyela bicara, nadanya masih terlihat kesal, nampak sekali bahwa ia tak sungkan menunjukkan kemarahannya. Jika saja ayahnya tidak terlalu menilai tinggi kepandaian orang tua buta itu, pastilah Pangeran Sekar Tanjung yang terkenal suka ilmu kanuragan itu sudah mengajak beradu ilmu menjajal kepandaiannya. Aku belum selesai bicara, Pangeran. Sejarah membuktikan bahwa setiap tahta Adipati Tuban yang diwariskan kepada garis keturunan perempuan, maka petaka akan terjadi. Ronggolawe adalah cucu laki-laki dari pendiri kadipaten ini, artinya Kiai Gede Papringan sudah memiliki pandangan tentang hal ini. Itulah sebabnya ia tidak menunjuk menantunya atau putri sulungnya menjadi Adipati Tuban. Namun kendati begitu, darah Ronggolawe tetap menjadi tebusannya. Orang tua buta itu kembali menghela nafasnya, kali ini wajahnya lebih tegang lagi. Di saat bersamaan, datanglah abdi dalam membawakan minum hangat dan penganan. Bekel Sokalulung mempersilakan tamunya untuk rehat menyantap penganan yang telah disajikan. Suasana malam yang telah larut itu terhangatkan oleh minuman khas Tuban, wedang jahe. Diawali dengan menarik nafasnya dalam-dalam, orang tua sakti itu melanjutkan ceritanya. Peristiwa serupa terjadi ketika anak sulung Raden Haryadikara Adipati Tuban juga berjenis kelamin perempuan bernama Raden Ayu Haryo Tejo. Seharusnya tahta Tuban diberikan kepada anak lelaki kedua yang bernama Kiai Ageng Engraseh, tetapi saat itu justru menantu Raden Haryadikara bernama Syekh Abdurrahman putra dari Syekh Jalaluddin asal Gresik yang diangkat sebagai Adipati Tuban dan berganti nama menjadi Raden Haryo Tejo. Mereka inilah yang melahirkan Raden Sahur, ayah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Raden Haryo Balewot yang menyimak cerita dari si tua buta ini langsung terbayang kisah tentang Islamnya Keraton Tuban. Orang yang membawa syiar agama Islam itu adalah kakek buyutnya, Adipati Tuban yang ketujuh Syekh Abdurrahman atau Raden Haryo Tejo. Ia diangkat sebagai menantu dan diberikan singgasana Keraton Tuban karena jasanya mengajarkan agama Islam di Tuban yang kemudian akan terus dikenang sebagai daerah asal wali-wali di bumi Nusantara. Lamunannya itu terhenti ketika didengarnya si tua buta kembali berkisah. Pengangkatan kakek Sunan Kalijaga itu karena ia adalah orang yang berhasil mengislamkan Keraton Tuban. Di masa ia akan menutup matanya, Raden Haryadikara menyadari kesalahannya dan mengamanatkan agar tahta Keraton Tuban diberikan kepada garis keturunan putra keduanya Kiai Ageng Engraseh yang diberikan nama sama. Untuk menolak takdir buruk, di zaman pemerintahan Raden Sahur atau Tumenggung Arya Wilaktika, ia menikahkan putrinya dengan Kiai Ageng Engraseh muda dan ia diangkat menjadi Adipati Tuban selanjutnya. Kendati kekeliruan atas hak tahta Tuban itu telah diperbaiki dengan mengangkat keturunan Kiai Ageng Engraseh sebagai Adipati Tuban, namun tak dapat dihindari sejarah Ronggolawe akan berulang. Menurut hitunganku, akan tumpah darah Keraton Tuban di masa setelah kepemimpinanmu Kanjeng Pangeran Haryo Balewot.